Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sekarang ini di masjid jangan lupa untuk niat i'tikaf. Mudah-mudahan i'tikaf kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil nuntut ilmu, sambil i'tikaf pastinya akan lebih banyak mendulang daripada ridha Allah dan pahala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita lanjutkan masih dalam surah Ali Imran dalam kitab Khatul Quraniyah ini, bahwa di dalam kenyataannya dalam Ali Imran ini memerintahkan sebagai perintah agar kita kokoh dan kuat, sabat. Ini pernah saya sampaikan ya di pertemuan yang lalu. Iya, beberapa contoh yang saya tidak ulangi lagi. Silahkan pelajari pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu. Ada lagi sebagai contoh untuk sabat dan kokoh. Ada di ayat 146. Ya, semuanya dalam surah Ali Imran ini menceritakan agar kita kokoh, kuat, sabat, tidak goyah, tidak sampai tercecer keimanan kita, hati kita goyah. Dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 146, wa ka'ayyin min nabiyyin qatalahu ma'ahu ribbiyun. Qatala ma'ahu ribbiyun. Ia ulangi lagi, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ini adalah Masya Allah tabarakallah, ada satu hal yang luar biasa. Kalau diartikan di sini adalah lihat bagaimana Allah memerintahkan untuk sabat. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, maka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka. Tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Iya, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Lihat di sini digambarkan kalimatnya, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Jadi gambarannya adalah dari sejak dulu. Jadi ini kejadiannya waktu perang Uhud. Saat perang Uhud, Ibn Abi Qami'ah berteriak dengan mengatakan, "Qutila Muhammad, Muhammad terbunuh. Muhammad terbunuh." Maka goyahlah saat itu terdengar dengan teriakan bahwa Rasulullah ini terbunuh. Iya. Maka dalam keadaan goyah seperti itu, orang-orang, waduh terbunuh. Bagaimana dong kalau Muhammad terbunuh? Bagaimana kalau Muhammad ini Nabi kita terbunuh? Kita mau ngapain ini? Iya. Maka Allah berikan satu hal nasihat untuk memberikan sabat, kekuatan. Iya. Berapa banyak di antara Nabi bersama pasukannya, bersama para sahabatnya, tapi di sini itu ribbiyuna katsir. Ribbiyun dalam beberapa anak rabbaniyun artinya adalah orang-orang yang bertawakal, orang-orang dekat dengan Allah, orang-orang yang soleh gitu ya. Jadi mengatakan wa ka'ayyin min nabiyyin artinya adalah berapa banyak nabi. Kam minan nabiyyin itu artinya berapa banyak nabi yang berperang bersama para sahabat-sahabatnya yang ribbiyun, yang soleh. Bahkan di ribbiyuna katsir, banyak, bahkan gugur, bahkan wafat. Iya. Tapi dengan matan fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Tapi enggak pernah membuat mereka ini menjadi apa? Tidak pernah membuat mereka ini menjadi lemah. Karena punten, nabinya wafat. Karena para pejuangnya wafat. Dengan kalimatnya diucapkan fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Enggak ada rasa kesedihan, kelemahan ketika
ada pimpinan di antara mereka wafat, ada pimpinan di antara mereka gugur, ya. Wa ma dha'afu, dan tidak juga lemah, wa mastakanu, bahkan tidak pernah menyerah terhadap musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, karena Allah itu maha menerima atau maha mencintai orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ulangi lagi, saya sampaikan, iya. Di sini memberikan satu makna, andai kata dalam sebuah perjuangan lalu pimpinan yang kita miliki misalnya tidak bisa hadir karena wafat. Berapa banyak dari dulu yang namanya terjadi beberapa pimpinan-pimpinan, bahkan Nabi sekalipun, iya, tapi walaupun bagaimana menyatakan tidak pernah ada ceritanya Nabi manapun gugur di medan perang, nggak pernah ada, nggak pernah ada, iya. Makanya kalau di dalam qiraat sab'ah ada yang membaca begini, wa ka'ayyim min nabiyyin qutil, ya, ma'ahu ribbiyuna katsir. Itu, ya, berapa banyak di antara nabi yang wafat terbunuh dan bersamanya para pejuang yang soleh dan banyak sekali. Itu kata-katanya kutilnya di situ, iya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qutil, koma di situ berhenti, ma'ahu ribbiyun. Jadi kalau ada yang baca itu tidak disalahkan. Namun dengan menyatakan pasnya juga. Kenapa? Di sini ada nasihat. Berapa banyak kalau seandainya buat kalian apabila mendengar Nabi wafat, apa yang akan terjadi kepada diri kalian? Apakah akan mundur atau akan putus asa atau akan lemah? Itu makna ketika dibacakan wa ka'ayyim min nabiyyin qutil ma'ahu ribbiyuna katsir. Tapi ada juga yang membaca mengatakan wa ka'ayyim min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna katsir. Kalau ini yang wafatnya bukan nabi saja tapi para pengikutnya. Nabinya wafat, pengikutnya wafat. Misalnya Nabi berperang bersama 10.000 pasukan. Nah, wafat nabinya dan 1.000 pasukan. Berarti sisanya berapa? 9.000. Iya, maka di sini mengatakan contoh, sebagai contoh saja, wa ka'ayyim min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak nabi yang bersama pasukannya sebagiannya wafat. Iya, lalu dengan fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, dan tidak pernah membuat sedih bagi yang 9.000 orang itu. Sisanya itu, iya, wa ma dha'afu, dan tidak pernah lemah yang 9.000 orang ini, wa mastakanu, dan tidak akan pernah menyerah yang 9.000 orang ini. Wallahu yuhibbus sabirin, karena Allah maha mencintai orang-orang sabar. Tapi melihat daripada sejarah, melihat daripada sirah, melihat daripada perkataan para ulama, tidak pernah ada terjadi kalau peperangan Nabi itu gugur di medan perang. Nggak pernah ada. Iya, wafatnya Nabi itu tidak dibunuh dan tidak berada di medan perang. Tapi Nabi Zakaria bukan di medan perang. Iya, tidak dalam peperangan, situasi peperangan, bukan. Jadi tidak pernah ada diceritakan seorang nabi gugur di medan perang. Itu gambarnya. Maka lebih pas dengan mengatakan wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak para nabi yang bertempur di medan perang bersama para siapa? Para pejuang. Ya, ribbiyuna katsir. Para ulama, maka ada juga yang menyatakan salah satu daripada qiraat sahabat rabbaniyuna katsir. Iya. Tapi di sini dikatakan ribbiyuna katsir. Maknanya adalah rabbaniyun, artinya yang benar-benar rabban Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Iya, mengesahkan Allah, bertaat kepada Allah, mentauhidkan Allah, saleh, ribbiyuna katsir. Maknanya adalah kalimatnya berapa banyak di antara nabi dan para pejuangnya zaman dulu berjuang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu apa? Berat sekali dalam perjuangannya, tapi apa yang terjadi? Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Walaupun dalam keadaan kesulitan mereka tidak pernah lemah. Iya. Dalam kali wahanu itu kalau digambarkan, dia itu tidak pernah merasa sedih. Wahanu itu. Kalau sedih dalam hati, wahanu itu susah. Iya, wahan, dalam keadaan wahan. Iya, kalimatnya mereka tidak pernah merasakan susah. Mereka tidak pernah merasakan sedih. Itu dalam hati. Iya. Wa ma dha'ufu, dan dia tidak pernah merasa lemah. Lemah itu jasad. Lemah itu jasad. Jadi hatinya tidak pernah sedih, tidak pernah boleh dikatakan kalau hati ya sedih ataupun ya perasaan hati bagaimana, galau atau bagaimana gitu ya. Dia tidak pernah sedih dan tidak pernah lemah. Wa mastakanu, dan mereka tidak pernah, wa mastakanu artinya tidak pernah menyerah. Wa mastakanu, dia tidak pernah menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah ini sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Nah, ini gambaran kepada kita nasihat yang Allah katakan, apapun yang terjadi apabila menghadapi musuh,
Wa ma wahanu lima asabahum fisabilillah. Enggak boleh bersedih, sabat, kokoh hatinya. Iya. Wa ma dha'ufu, jangan pernah lemah, kokoh tubuhnya. Wa mastakanu, dan ingat jangan pernah menyerah. Kenapa? Anda sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, karena Allah itu Maha mencintai orang-orang bersabar. Nasihat yang indah. Iya. Jadi seandainya ada sesuatu qadarullah, nanti ada satu perjuangan atau apa dan bagaimana, ternyata mungkin yang kita andalkan itu pimpinan kita ataupun ketua kita tidak hadir, atau mungkin karena wafat atau karena sakit. Dari dulu itu sudah digambarkan, wa fama wahanu lima asabahum fisabilillah. Enggak usah sedih. Kenapa? Karena kita berada di jalan Allah, baik itu dalam berdakwah, baik itu dalam berjuang. Iya. Lalu matan wa ma dha'ufu, jangan lemah. Iya. Lalu apa lagi? Wa mastakanu, jangan menyerah. Menyerah karena situasi, menyerah karena keadaan. Wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah ini Maha mencintai orang-orang yang sabar. Ini perintah dari Allah untuk apa? Sabat. Ini perintah dari Allah untuk kokoh. Ini perintah dari Allah untuk kuat tanpa goyah. Masya Allah, tabarakallah. Ini semuanya menceritakan tentang kekokohan. Ayat selanjutnya juga ini bercerita tentang kekokohan dan kekuatan. Ayat di 173, 174. Iya. Kalau ikhwah akhwat bisa melihatnya, cek 173, 174. Kalau di 173 ini firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Masyaallah. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Masya Allah. Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil azim. Ini kisahnya begini. Jadi saya harus sampaikan karena ini, makanya kalau kita belajar sirah nabawiyah itu ya kita akan bisa mengetahui tentang asbabun nuzul daripada ayat Al-Qur'an. Paling tidak bagaimana mungkin kita akan mengetahui tentang tafsir Al-Quran kalau kita tidak mempelajari sirah nabawiyah. Dan ini tidak bisa dipisahkan antara sirah nabawiyah dengan Al-Quranul Karim. Jadi begini, ya, singkat saya gambarkan. Ketika perang Uhud, sedang perang Uhud gitu kan, kita tahu dalam perang Uhud ini umat Islam saat itu wafat 70 sahabat. 70 sahabat wafat. Ini ketika dalam perang Uhud. Subhanallah. 70 sahabat wafat. Masya Allah. Iya. Dan saat 70 sahabat wafat ini saat perang Uhud, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika dalam perang Uhud, Masya Allah tabarakallah, iya, 70 sahabat wafat di perang Uhud. 70 sahabat di perang Uhud wafat. Iya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi saat itu usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Subhanallah. Pulang Rasulullah ke kota Madinah, iya. Setibanya pulang ke kota Madinah, la haula wala quwata illa billah. Orang kafir itu apa? Orang kafir pulang ke kota Mekah. Kata orang kafir gini, emang kita menang perang ya? Emang kita menang perang ya? Kata orang kafir. Iya. Kenapa? Karena syaratnya menang itu dua tandanya. Syaratnya menang kalau peperangan itu dua tandanya. Satu, dapat ghanimah. Ghanimah belum dapat ini. Yang kedua, pimpinan musuhnya wafat atau mati. Ini Muhammad Rasulullah masih ada. Abu Bakar masih ada. Umar masih ada. Lalu mereka bilang, begitu mereka pulang di perjalanan, dia tanya, emang kita menang ya? Kita bilang ke Mekah, oi kita menang dalam perjuangan. Mereka akan tanya, mana buktinya kalian menang? Gak bisa jawab. Kalau dibilang, aku menang nih, kami menang bisa mengalahkan pasukan Muhammad. Jawabannya, mana ghanimahnya? Gak ada. Kalau mengatakan, oh berarti kalian menang, Muhammad mati ya? Muhammad sudah meninggal ya? Mereka bilang, masih hidup. Terus menangnya apa? Pegangannya apa? Dulu kalau persyaratan menang, itu bukti satu ada ghanimah. Yang kedua, pimpinan musuhnya mati. Kalau itu Rasulullah masih ada? Ada. Abu Bakar masih ada? Ada. Umar bin Khattab masih ada? Ada. Utsman bin Affan masih ada? Ada. Lalu apa yang jadi pegangan mereka menang?
Lalu mereka orang-orang kafir mengatakan, kayaknya kita harus balik lagi nih ke Madinah. Mumpung mereka masih sedih. Mumpung mereka masih berkabung, mumpung mereka masih banyak luka, kita balik ke Madinah, kita serang. Jadi mereka ini balik lagi menuju ke Madinah. Itu selesai perang Uhud dan belum sampai pergi ke kota Mekah, belum sampai ke Mekah. Masih dalam perjalanan, baru sadar mereka balik. Saya dipahami sampai di sini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, begitu sampai ke kota Madinah tidak berlarut-larut kesedihan. Kata Rasulullah, mereka pasti sadar. Mereka pasti sadar kalau mereka menyatakan mereka belum menang. Karena apa? Saya masih hidup, lalu ghanimah pun tidak didapatkan, pasti mereka balik lagi. Kata Rasulullah, semua bagi para pejuang Uhud balik lagi, naik lagi untanya, naik lagi kudanya, balik kejar orang-orang kafir. Subhanallah. Padahal dalam keadaan terluka. Padahal baru menyelesaikan penguburan 70 sahabat. Berangkat lagi. Naik unta lagi, naik kuda lagi. Punten, sahabat itu banyak yang luka saat itu, tapi tidak ada satu orang pun izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya izin, ini masih luka saya masih berdarah. Ya Rasulullah izin, ini luka saya masih berdarah. Ya Rasul izin, luka saya belum kering. Gak ada sahabat pun yang menyatakan saya izin. Tapi para sahabat mengatakan labbaika ya Rasulullah, maka naiklah ke untanya. Bahkan ada beberapa sahabat yang sudah tidak bisa lagi duduk dengan kokoh karena ininya sudah luka berat. Maka apa yang dilakukan oleh istrinya, dibuatkan dudukan sekaligus dengan untuk menyanggah punggung. Jadi dia duduknya itu bukan ajak begini, tapi emang ada bambunya, ada kayunya di situ diikatkan. Dan dia cuma bisa menggerakkan ini aja begini. Disanggah, cuma bisa begini saja. Sementara ini sudah tidak mungkin bergerak karena ini luka, di sini luka. Siapa itu? Ya Abu Salamah, salah satunya. Abu Salamah sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dinaikkan ke unta itu atau ke kuda itu, dan beliau radhiyallahu an berdiri dan membawa pedang sambil berjalan. Dia kokoh. Kenapa? Tidak ada satu orang pun sahabat yang tidak kembali berangkat. Berangkat semuanya. Nah, dari Mekah balik lagi ke Madinah, dari Madinah ngejar ke Mekah. Pasti akan bertemu lagi kan pertemuannya. Tapi apa yang terjadi? Saat dalam perjalanan akan bertemu, orang-orang kafir bingung. Orang kafir bilang, apa? Mereka balik lagi? Ini hati apa ini? Kekuatan apa ini? Baru saja kalah, malah apa? Balik menyerang. Ini kayaknya ini imannya atau hatinya hati apa ini? Kembali yang tadinya berani malah ciut. Jangan mengatakan kata tadi udah menang, perang yang kedua kalah, malu nanti alasannya. Maka dia mikir kembali. Maju mundur ya, maju udah ragu itu. Karena simpan baik-baik. Salah satu daripada keagungan syariat Islam, Allah berikan keistimewaan kepada umat muslimin, umat Islam, mukminin, mukminah. Kenapa? Setiap orang kafir yang akan berperang melawan pasukan Islam, setiap orang kafir yang akan melawan pasukan muslimin, muslimat dimanapun berada, baru saja akan berangkat untuk berperang, Allah sudah tanamkan rasa ketakutan itu. Sudah ada. Makanya coba cek. Kaum Zionis yang sekarang berhadapan dengan tentara mujahidin, ada ketakutannya nggak? Aduh, ketakutan. Hari ini saya melihat tayangan yang luar biasa. Pasukan itu dikejar pakai mobil bak aja. Dan dia tertawa-tawa di baknya. Sambil dia tertawa mengatakan kata-katanya. Kalimat, udaranya sangat cerah sekali. Tapi yakinkan sahabatku, di sorga lebih cerah lagi. Ini nggak ada apa-apanya. Sambil maju menyerang itu. Masya Allah. Iya. Terus menyerang dan mengatakan kalimatnya, aku tidak bisa melihat mukanya Netanyahu di dunia, di akhirat saya bisa jumpa dan melihat wajahnya. Sampai gitu dia teriaknya. Itu sambil di mobil gitu ya, teriak-teriak, ada musuhnya, berhenti sejenak, habisan dulu itu, habisan, tembak lagi, maju lagi, Masya Allah. Ini luar biasa. Kenapa? Buat mereka sebenarnya apa? Nggak ada rasa takut. Kenapa? Ya, iskariman atau maut syahidan, itu benar-benar jadi pilihan. Hidup mulia atau mati syahid, selesai. Itu gambarnya. Kalau kita kan berat, mau iskariman atau maut itu, mati syahid terrendah. Kayaknya iskariman
moodnya nanti gitu ya, nggak ada. Tapi buat mereka iskar iman au mut syahidan, seperti itu, iya. Bahkan usikum wa iya ya nafsi bi taqwallah, lihat kalimatnya, iya. Lalu orang kafir maju gitu kan, orang pasukan Rasulullah pun maju, lalu mereka tahu Rasulullah mengejar, mereka bingung. Bingungnya apa? Kok bisa ya? Habis kalah 70 orang terbunuh, kok balik nyerang? Mereka bilang, sebentar kita mikir dulu nih. Mikir dulu. Akhirnya punya keputusan. Apa keputusannya? Kita lari ke belakang, tapi biar mereka ini tidak mengejar, sudah mulai takut itu. Setiap pasukan kafir, kalau mau berjumpa dengan pasukan muslimin, sebelum jumpa pasti dihinggapi rasa takut. Ini Rasulullah menyatakan demikian. Jaminan itu. Iya, jaminan itu. Pasti disertakan rasa takut. Lalu apa yang terjadi? Nah, Rasulullah sedang jalan, iya. Pasukan yang dikirim oleh Abu Sufyan, bawalah pasukan ke depan. Untuk apa pasukan ini? Mengelabui pasukan Rasulullah. Datang ke sana, seakan-akan menyatakan ucapannya, kalimatnya. Hei Muhammad, gak usah capek-capek maju ke sana. Mereka datang ke sini kok, tunggu aja di situ. Bisa dipahami gitu ya? Gak usah capek-capek, tunggu aja di sini. Tunggu di sini. Mereka lagi datang kemari, tunggu aja, santai, tunggu aja. Tunggu di sini, mereka akan datang. Karena pasukan seperti itu mengatakan tunggu di sini, jangan maju, mereka akan datang ke sini. Lalu mereka mengatakan, lihat kata-katanya, perkataan dia ini, kalimatnya. Tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ayat apa tadi dengan mengatakan ucapannya? Iya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 173. Iya, di ayat 173 digambarkannya, apa gambarannya? Subhanallah, kalimatnya. Di ayat 173. Ya, dengan matan alladzina qala lahumun nas, ya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Mereka datang dan dia mengatakan kata-katanya, dia bilang mengatakan kepada Rasulullah ini, tunggu jangan maju, di sini aja. Kenapa? Karena mereka telah datang, ataupun alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Hai Muhammad, sesungguhnya mereka ini, pasukan ini, maksudnya adalah Quraisy ini, sudah berkumpul lebih banyak lagi, akan datang kepadamu, menyerang kepadamu untuk mengalahkan seperti barusan saja. Fakhshawhum, maka takutlah kalian. Itu ngegertak gitu ya. Maka takutlah kalian untuk digertaknya saja. Iya, ini kayaknya lampunya mati dulu. Nggak, sabotase. Iya, nggak apa-apa. Tapi nyala ini. Oh, ini mah baterai ya? Iya, nyala baterai. Saya lanjutkan lagi. Punten, tapi suaranya jelas kan? Terbiasa orasi sih. Orator apa? Iya, dengan mengatakan kata-katanya, lihat ikhwah akhwat, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Atau katakan kalimatnya innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Muhammad, enggak usah maju capek-capek lah, tenang saja. Iya, kenapa? Karena lihat pasukan dari sana akan menyerang kepada kalian, dan bukan hanya sekedar menyerang, tapi membawa apa? Pasukan lebih dahsyat lagi, tapi membawa apa? Membawa yang namanya kekuatan lebih dahsyat lagi. Itu nakut-nakutin. Fakhshawhum. Iya, fakhshawhum, takutlah. Tapi apa yang diucapkannya? Subhanallah, ditakut-takuti seperti itu, fazadahum imana. Justru kalau ditakuti itu malah apa? Imannya kuat. Fazaduhum imana, malah imannya lebih kuat. Fazaduhum imana, malah imannya itu malah kuat. Fazaduhum imana. Iya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata-katanya hasbunallah ni'mal wakil, kalimatnya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maknanya dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa ya. Mereka mengatakan kalimatnya yang sering diucapkan oleh kita dalam doanya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Masya Allah. Itu pun menjadikan apa? Kekokohan. Jadi gak pernah ada ceritanya umat Islam saat ditekan malah menjadi loyo, itu gak ada. Justru umat Islam semakin ditekan itu untuk masalah pejuang, makin apa? Makin dahsyat, makin kuat. Itulah kalimat dan kenyataannya. Kenapa? Coba sekarang cek saja. Apa yang ditakut-takuti? Misalnya contoh mengatakan, ini dibantu oleh
negara ini, dibantu oleh negara ini, dibantu oleh negara ini, dikirim dari negara ini. Apakah ada rasa takut daripada mujahid? Nggak pernah ada. Lalu mengatakan kalimatnya hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau di sini katakan fazadahum imana. Justru imannya itu makin kokoh. Imannya itu semakin kuat, imannya itu semakin gagah. Itulah gambarannya. Jadi tidak pernah ada orang yang beriman, saat di dalam keadaan ditakut-takuti malah menjadi takut, malah sebaliknya saat ditakut-takut itu mereka menjadi apa? Kuat. Zaduhum imana. Masya Allah. Ini gambarannya. Seperti halnya kalau lihat di dalam di dalam Al-Qur'anul Karim ada firman Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah ya, dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ini tegas lagi ya, di 104 nanti kita akan belajarinya. Tapi di sini ada kata wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi wala yarjun wa kana Allah aliman hakima. Ini kalimatnya dahsyat sekali. Janganlah kamu berhenti lemah dalam mengejar mereka. Artinya apa? Jangan berhenti, jangan lemah dalam mengejar musuh. Jangan pernah berhenti lemah dalam menghancurkan musuh. Terus kejar, terus selesaikan. Terus selesaikan, enggak usah berhenti. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, fa innahum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Kalau engkau capek, kalau engkau lelah dalam mengejar musuh-musuh Allah itu, mereka pun sama, lelah, mereka pun capek. Itu Allah menyatakan, hai orang beriman, jika Anda dalam peperangan, kejar musuh itu. Jangan pernah takut, terus kejar. Seandainya engkau merasa capek, merasa lelah, sama, mereka pun lelah, mereka pun capek. Sama, tapi bedanya apa? Bedanya mengatakan wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian perang ini mengharap ridho Allah dan Masya Allah kenikmatan yang luar biasa. Tapi jika mereka yang melakukannya, orang kafir, mereka tidak sedang meminta apa-apa. Mereka hampa, mereka kosong. Coba sekarang, sama-sama perang. Mujahid capek apa tidak? Capek. Orang kafir capek enggak? Capek. Iya, mujahid bisa terluka. Orang kafir terluka. Sama-sama. Iya. Tapi bedanya, tetesnya mujahid ini keindahan yang luar biasa. Jannah. Iya. Tapi buat mereka tidak dapat apa-apa. Itu gambarannya. Kalimat yang indah, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Iya. Kalimatnya kalau Anda atau kalian capek, mereka pun capek. Kama ta'lamun, seperti kalian capeknya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalau engkau mengharap ridho Allah, tapi mereka tidak mengharap ridho siapa-siapa. Kalau seandainya pun kalian wafat syahid sorga. Nah kalau mereka mati udah nyungsep, nggak dapat apa-apa. Bisa dipahami itu ya? Ini kalimatnya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah as-sabat. Sabat itu artinya apa? Kokoh. Iya, kokoh. Jadi kita lihat sabat yang di sini yang pertama adalah sabat kokoh ketika di dalam apa? Peperangan. Subhanallah. Iya, sabat atau kokoh ketika di dalam peperangan. Iya. Yang keduanya bukan hanya sabat dan kokoh ketika peperangan, tapi apalagi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang keduanya adalah punten saat sabat kokoh ketika punten dikabarkan dengan berbagai macam kabar yang tidak baik. Iya, ataupun apa namanya? Kabar-kabar yang menakutkan. Iya, ini gambarannya. Lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Aqabatis sabat punten. Apa yang harus kita kokohkan dan harus kuatkan? Pakai mic kayaknya bergema. Apa pakai mic apa jangan? Enggak usah kayaknya ya. Hah? Oh, cobian heula. Mana coba dicobian dulu. Oh, di situ ternyata. Wah. Tarik sini. Coba dicobian dulu. Cek bismillah. Kita mulai dari awal ya. Dari bismillah. Udah tahu aja ini. Ya bismillah. Enggak kekencengan dari sana, kasihan akhwat suaranya apa ditarik sini atau enggak apa-apa segitu? Enggak apa-apa ya? Takutnya saya teriak nanti kaget di sana ya. Nah, sama oh, ada itunya ya? Oh, pakai kabel. Oh iya. Oh, Masya Allah. Nah, bismillah. Cukup segini? Hah? Iya cukup ya. Bismillah.
bisa dibuka pintunya biar udaranya seger kali ya. Ini kan AC-nya nggak nyala. Hah? Oh berisik, oh ya berisik ya. Kayaknya di baterainya ada deh, nggak pakai itu juga. Udah cukup, bismillah. Kita lanjutkan. Nah, aqabatus sabat maknanya adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Allah simpan. Tadi saya hentikan sebelum pasti berhenti, berarti nanti selesainya jam 5 lebih ya. Tapi karena saya barusan ngobrol, iya. Dengan menyatakan ucapannya bahwa aqabatus sabat, hati-hati, yang membuat kita ini tidak bisa kokoh. Itu ada dua ujian, dua godaan. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah maksiat. Syahwat dan maksiat. Iya, syahwat dan maksiat. Maka di sini Allah berikan inzar, peringatan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 14-nya, iya, di ayat 14, ikhwah akhwat yang berbahagia, dalam firman Allah Subhanahu wa taala jelas sekali di ayat 14 ini, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'inda husnul ma'ab. Ini di ayat berapa? 14. Iya. Di ayat 14 ini menunjukkan bahwa yang membuat kita ini tidak bisa sabat ataupun maksud tidak sabat ini godaan untuk tidak menjadikan kita ini kokoh. Apa godaannya? Syahwat. Syahwat, iya, membuat orang tidak bisa jadi kokoh. Karena apa? Di situ ada yang namanya syahwat. Iya. Punten. Di sini mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Iya. Lihat, saya terjemahkan di sini, dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkannya, yaitu maksudnya di sini adalah pasangan hidup ataupun jenis lawan jenis. Kalau wanita ya laki-laki, laki-laki ya wanita. Anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali yang paling baik itu adalah apa? Sorga. Coba bisa dibayangkan, yang tadinya sudah sabat, kokoh. Misalnya, pokoknya kita punya niat yang baik. Kalau Ramadan, saya misalnya akan khatmul Quran setiap 10 hari sekali. Udah niat itu. Kenapa jadi goyah? Coba cek aja. Ada syahwat di situ. Syahwatnya apa? Mungkin karena dunia, apapun termasuk daripada cinta dunianya, itu ada syahwatnya sehingga waktunya lelah, capek untuk mencari dunia, baca Qurannya nggak jadi. Syahwat, iya. Di sini digambarkan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Iya, Allah jadikan sebagai pandangan kecintaan yang indah bagi manusia. Minan nisa, dari wanita. Ataupun kalau wanita laki-laki, minan nisa. Wal banin, anak-anak. Masya Allah. Wal banin wal qantarati, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, perhiasan dunia, baik itu berupa emas ataupun permata. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, kuda. Kalau dulu kuda, mungkin sekarang kendaraan. Dari mulai motor, dari mulai mobil. Wal khailil musawwamah wal an'am. Wal an'am itu adalah ternak, iya. Wal harth itu adalah apa namanya? Sawah ladang. Boleh dicari, boleh dikatakan sekarang ini apa namanya ya? Tempat pekerjaan. Coba kalau ada orang yang bangga dengan kantornya. Di mana kamu kerja? Disebutkan kantornya dengan bangga. Saya kerja di kantor ini. Saya kerja di kantor ini. Begitu ya. Itu apa? Namanya ya hiasan. Masya Allah. Untuk disenangkan, saya pengen kerja di kantor ini, saya ingin kerja di kantor itu. Dan hati-hati, terkadang untuk mendapatkan hal itu kadang-kadang juga kurang baik untuk mendapatkannya. Wal ana wal dzalika mataul hayatud dunya, dan ini adalah kenikmatan dunia. Wallahu inda husnul ma'ab, tapi sesungguhnya semua yang namanya keindahan itu adalah milik Allah, dan pasti keindahan yang tertinggi itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah punten
syahwat. Iya, syahwat. Ingat. Jadi kalau dibilang dengan matan hati-hati, cara untuk mengokohkan kita ini hati-hati dengan syahwat. Iya. Ini ada ayatnya. Yang kedua tentang maksiat. Masya Allah. Punten, di ayat 165 ataupun di ayat 155 dulu. Iya, di ayat 155. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal talqal jam'an innamastazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu. Punten, ini gabung antara syahwat dan maksiat. Masih ingat enggak ketika dalam perang Uhud Rasulullah menyimpan para pemanah? Iya kan? Para pemanah untuk tidak turun kan? Kata Rasulullah, "Hai kalian para pemanah, jangan turun ya, tetap di sini ya. Andai kalian melihat kami menang, jangan turun. Andai kalian melihat kami kalah gitu ya, pun jangan turun. Pokoknya tunggu, standby di situ." Ternyata begitu terlihat kemenangan yang didapatkan oleh siapa? Yang didapatkan oleh siapa? Umat muslimin muslimat saat itu pada turun. Siapa yang turun? Yang turun siapa? Yang turun itu pemanah. Kenapa para pemanah turun? Para pemanah turun ini karena apa? Melihat ada ghanimah di situ. Secara tidak langsung ada syahwatnya untuk mendapatkan ghanimah. Habis itu ada maksiatnya, tidak nurut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini gambarannya. Iya. Apabila kita ini tergelincir karena syahwat lalu melakukan maksiat, ini adalah untuk sabatlah. Sabat, kokoh, iya. Sampai kalimatnya, awalamma asabatkum musibah qad asabtum, iya. Qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Subhanallah. Iya. Ini gambarannya ketika menyatakan kalimatnya, apa yang terjadi kepada kami? Kenapa kami bisa mendapatkan kerugian ini? Banyak di antara kami yang wafat. Jawabannya hadza atau qul huwa min indi anfusikum. Iya, katakanlah karena ini adalah kesalahan dirimu sendiri. Jadi ingat, saya ingin sampaikan yang membuat kita ini tidak sabat itu adalah dua hal. Apa tadi? Syahwat dan maksiat. Iya, tidak bisa kokoh. Ketika ada syahwat dan ketika ada maksiatnya itu tidak bisa sabat. Jadi hati-hati. Syahwatnya tadi zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah dan selanjutnya. Iya. Lalu selanjutnya dengan mengatakan hati-hati yang namanya maksiat. Kenapa? Ketika melanggar daripada perintah Allah dan Rasulnya tidak dikerjakan, ataupun larangan Allah dan Rasulnya malah dikerjakan, ditabrak, hati-hati. Ini adalah membuat kehilangan kekokohan dan yang namanya punten keistiqomahan. Lalu apa yang terjadi kalau hal itu terjadi? Apabila hal ini terjadi, maka jalannya adalah masih dalam surah Ali Imran, maka kembali kepada hal yang benar dengan cara apa? Taubat. Al-hal at-taubah. Taubat. Ulangi lagi ya. Tadi dianjurkan untuk kokoh dan sabat. Selanjutnya apabila terganggu dengan dua hal ini, syahwat dan maksiat, maka taubatlah. Maka lihat setelah itu apa? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini di ayat 16. Surat apa itu? Ali Imran ayat 16. Jadi kalau tergelincir karena syahwat dan maksiat, maka jalannya hanyalah satu. Apa jalannya? Jalannya ini hanyalah taubat. Masya Allah. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini udah paten itu. Alladzina yaqul rabbana innana amanna. Ya Allah, ya Rabbana, sesungguhnya kami beriman. Iya. Faghfir lana, maafkan kami. Dzunubana, dosa-dosa kami, maafkan dari dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan bebaskan kami dari api neraka. Punten, ibu bapak, ikhwah akhwat fillah, kata-kata wa qina adzabannar itu selalu diartikan bebaskan kami dari api neraka, begitu kan? Kalau lebih tajamnya lagi mengatakan jangan sampai kami mampir ke neraka, gitu tuh. Karena nanti ada orang
yang terbebas dari api neraka tapi sebelumnya masuk neraka dulu. Transit dulu ke neraka. Jadi ketika diucapkan waqina adzabannar, maknanya adalah jangan sampai tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Itu waqina adzabannar. Seperti gini, Rabbana atina fid dunya hasanah, lanjutkan. Wa fil akhirati hasanah, lanjutkan. Waqina adzabannar. Nah itu tuh. Iya. Maknanya dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami kehidupan baik di akhirat, yakni surga. Waqina adzabannar maknanya adalah langsung masuk surga tanpa disentuh neraka sekecil apapun. Itu waqina adzabannar. Maka di sini dengan mengatakan katanya waqina adzabannar. Ya, waqina adzabannar. Maka kalimatnya arti waqina adzabannar, bebaskan dari api neraka dan jangan sampai tubuh kami ini tersentuh oleh api neraka walaupun hanya sedikit. Itu waqina adzabannar. Masya Allah. Iya, ini kalimatnya waqina adzabannar. Ulangi lagi. Apa yang harus dilakukan apabila kita tergelincir sehingga tidak bisa sabat? Taubat. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 16. Ada lagi. Ini ada di dalam ayat 89. Ini semua Ali Imran ini untuk sabat. Kokoh. Iya. Kalimatnya apa yang diucapkan? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kalimat yang sangat luar biasa. Kalimatnya adalah illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Iya. Dengan menyatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Bukan hanya taubat tapi perbaiki dirinya. Jadi kalau mengatakan ya Allah saya taubat tapi tidak memperbaiki dirinya, tidak bisa taubat. Ini Allah ingin memberikan yang namanya punten. Allah ingin memberikan yang namanya apa? Gambaran untuk taubat ini bukan hanya sekedar taubat. Tapi apa? Tidak mengatakan illal ladzina tabu fa innallaha ghafurur rahim, tidak begitu. Tapi illal ladzina tabu min ba'di dzalika, setelah itu apa? Wa aslahu, memperbaikinya. Jadi enggak terjerumus di dalam kedua kalinya, ketiga kalinya wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, karena Allah ini Maha Pengampun. Masya Allah. Jadi taubat. Lihat lagi di ayat 113. Ini juga sama, ya. Di ayat 113. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Taubat Allah perintahkan karena ini adalah cara untuk mengembalikan kita setelah kita tergelincir karena syahwat dan maksiat. Kita kan diperintahkan untuk sabat, untuk kokoh, untuk kuat. Tapi lihat, ternyata untuk para sahabat saja pernah tergelincir. Tapi apa? Taubat, selesai. Masya Allah, ini kata-kata indah, taubat tuntas. Dan dilihat dengan mengatakan satu tadi, sesungguhnya bertobat dengan kalimatnya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini ayat 16. Di ayat selanjutnya 89, illal ladzina tabu min ba'di dzalika fa aslahu, tapi perbaiki tobatnya. Lihat di 113, wasari'u, disegerakan. Jangan dinanti-nantikan. Ingat, camkan baik-baik. Mengakhir-akhirkan taubat, menanti-nantikan taubat itu juga bagian daripada dosa. Ulangi lagi ya. Nanti saya tobatnya, itu dosa itu. Dosa itu. Jadi kalau ada orang menanti-nantikan taubat, itu bagian daripada dosa. Maka saat taubat, bukan hanya ya Allah saya taubat terhadap dosaku saja, tapi ya Allah saya taubat terhadap dosaku dan saya taubat terhadap apa? Karena saya mengakhir-akhirkan taubat. Nanti saya taubatnya, nanti itu bagian daripada dosa. Iya, wasari'u, maka segerakan. Ila magfiratin mir rabbikum, untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masya Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Karena Allah sudah siapkan, apa coba yang Allah siapkan? Kalimatnya wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah sudah siapkan apa? Jannah. Ini 133. Saya tadi berapa? Gelap.
Iya sengaja, ya salah sedikit. Dari tadi bener nggak ada yang muji, giliran salah langsung mencerong semua. Gini, gini. Iya, salah sedikit langsung protesnya luar biasa. Apalagi netizen itu. Jadi 100 berapa? 33. Emang tadi saya bilang apa? Allah tinggal ditukar aja. 133 ya. 133. Iya 133 ini ya. Oh iya 133 benar ya. Ini coretan ininya kurang ini apa? Tapi jelas sih sebenarnya saya yang salah ini. 133 ya. Tidak mencari kambing hitam ya. Memang ini keliru tadi saya nyebut 133. Makanya kaget tadi ya. Ah lihat, ulangi lagi. Wasari'u disegerakan. Jangan dinanti-nantikan. Untuk apa? Ila magfirati mir rabbikum. Taubat itu jangan dinanti-nantikan. Iya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Karena bagi orang yang bertobat ini, masya Allah tabarakallah, Allah sudah siapkan apa? Jannah. Arduhas samawati wal ard. Apa kalau dia katakan luasnya gitu kan? Coba kalau diartikan itu luasnya kan? Ini gini kalau dalam bahasa Arab. Ini nih persegi panjang gitu kan ya? Persegi panjang. Ada panjang dan ada lebar. Lebar gitu ya. Kalau panjang kan ini ya panjang ya. Sana. Kalau lebar? Ini lebar. Ya tadi saya bilang apa? Ya gelap ya. Jadi dengan mengatakan jadi ini ada panjang mana panjang? Ini kan panjang kan? Iya, ini panjangnya. Ini adalah lebar, masya Allah. Iya, lihat kalimatnya. Panjangnya itu kan, lebarnya ini. Sekarang mana lebih panjang? Panjangnya apa lebarnya? Lebar. Bahasa Arab ini adalah ardu. Arduha itu ard. Kalau ini tul, panjang. Iya. Kalau dikatakan ini kan panjang, lebar, gitu kan? Gitu kan ya? Ini panjang lebarnya. Punten kalau digambarkan kalimatnya, Allah tidak menyebutkan yang namanya kalimatnya ketika diucapkan arduha, hanya dikatakan arduha, tidak mengatakan tuluha. Karena apa? Karena yang dikatakan arduha, punten, arduha itu apa tadi? Panjangnya. Iya, subhanallah, itu seluas langit dan bumi. Sementara panjangnya sudah tidak diketahui lagi. Berapa? Karena saking apa namanya? Saking apanya? Saking luasnya. Jadi nggak bisa dimasukkan ke dalam pikiran. Berarti kalau digambarkan wajar kalau para ulama menyatakan kalimatnya. Karena hadis Rasulullah SAW, kalau manusia masuk surga, yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, kalau orang masuk surga, masya Allah, tanah yang dimilikinya itu adalah 10 kali lipat langit dan bumi. Masya Allah. Ini di pertemuan yang lalu, jadi kalau ibu bapak masuk surga, amin ya rabbal alamin, kita masuk surga, satu orang kaplingnya itu seluas langit dan bumi 10 kali lipat. Masya Allah. Mau diapakan coba? Mau buat apa gitu? Mau bikin lapangan futsal? Mau bikin apa coba? Seluas itu mau bikin apa? Waduh, luar biasa. Jadi kalau udah berbicara sorga itu adalah hanya diterima dengan keimanan, itulah yang akan dimiliki oleh kita. Makanya kalau dibilang mengatakan dunia hanya sekedar janah ba'udah. Janah ba'udah itu apa? Hanya sekedar sayap lalat, itu pun satu setengahnya. Itulah dunia. Masya Allah. Jadi kalau ada gambaran mengatakan kenapa bayi begitu keluar nangis gitu kan? Andai kata bayi ditanya dalam perut ibunya mau keluar nggak, bayi akan bilang nggak mau. Kenapa? Udah cukup di sini, udah lebar, udah enak, udah nyaman. Begitu dia keluar dari perut ibu dia kaget. Kenapa? Ternyata dunia ini lebih lebar daripada perut ibunya berlipat-lipat. Ini kalau kata bayi, dibilang, bayi, kamu nanti begitu keluar dari perut ibu, kamu mendapatkan 10 ruang lebih luas daripada yang kamu punya sekarang. Kata ibu, luas banget, kata bayi gitu. Kenapa? Karena bayi belum pernah kemana? Ke bumi. Bayangkan saja,
Kalau dibilang mengatakan, bayi, kalau kamu keluar dari perut ibumu, maka kamu akan mendapatkan tanah, tempat, misalnya 20 kali lipat daripada perut ibumu. Bayi akan bilang apa? Luas banget, gitu kan? Seperti itu. Karena bayi nggak tahu kalau dunia itu kayak apa. Persis kita ketika kita ucapkan, mengatakan kalian nanti begitu keluar dari dunia ini lalu ke sorga akan mendapatkan 10 kali lipat langit dan bumi. Iya, lebarnya kita akan bilang luas sekali. Karena kita belum pernah ngelihat apa? Akhirat. Belum pernah ngelihat akhirat. Jadi dunia itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan akhirat. Iya. Maka di sini mengatakan kalimatnya arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Lanjutkan. Iya. Lihat, sebelum saya lanjutkan ke poin berikutnya. Iya. Surah Ali Imran yang kita bicarakan itu adalah perintah dari Allah untuk kita selalu apa? Sahabat, kokoh, kuat, tidak goyah. Apa hati-hati yang menyebabkan kita tidak kokoh dan goyah? Karena ada dua. Apa tadi? Syahwat dan maksiat. Apabila tergelincir dengan syahwat dan maksiat, maka segeralah taubat. Itu begitu tuh awal-awal dari surah Ali Imran itu. Jadi kalau ibu bapak ketika nanti mengatakan isi surah Ali Imran, Masya Allah, diperintahkan untuk kokoh, kuat, sabat, tidak goyah. Tapi hati-hati, ada yang menyebabkan orang tidak kokoh ataupun tergelincir syahwat dan maksiat. Iya, kasih contoh tadi. Iya, tentang dalam perang Badar, perang Uhud tadi. Setelah itu apa? Andai kata terjerumus, sempat tergelincir kepada itu, maka lakukan yang namanya apa? Taubat. Masya Allah, taubat. Gambarannya, Allahu Akbar. Iya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana caranya untuk apa namanya sekarang bentengnya? Benteng. Kalau tadi kan kokoh. Tapi hati-hati nih, ada syahwat, ada maksiat. Tapi kalau terjerumus, taubat. Lalu kita mengatakan, saya nggak mau terjerumus, saya mau kokoh, mau kuat. Apa namanya bentengnya? Benteng yang pertama. Ini semua ada dalam surah Ali Imran, dibocorkan, dilihat. Yang pertama dengan mengatakan al-luju'u ilallah. Fathabatu minallahi ta'ala huwal qadiru ala tathbitan ala manhajih. Iya. Kalimatnya adalah al-luju'u ilallah. Makna kalau dikatakan al-luju'u ilallah ini adalah tolong selalu doa. Wah, alhamdulillah. Bismillah. Nah, ini Masya Allah. Pas al-luju'u ilallah, ya. Selalu minta kepada Allah, doa kepada Allah. Iya. Tahu aja waktunya makan dinyalain. Subhanallah. Tidak, tenang ya. Al-luju' ilallah artinya apa? Kembali selalu kepada Allah. Artinya tidak ada sekecil waktu pun, tidak ada kesempatan sekecil apapun kecuali kita ini luju. Artinya apa? Balik ke Allah, takarrub kepada Allah. Ini gambarannya. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 8, maka selalu minta kepada Allah. Walaupun gini punten. Ketika ditanya sebaik-baik doa kepada Allah, iya, sebaik-baik doa, ketika kita baik, minta baik. Ketika kita punya, minta dipunyakan. Ketika kita sehat, minta disehatkan. Itu sebaik-baik doa. Para ulama itu. Ketika sakit, minta sehat, itu baik. Tapi ketika sehat, minta sehat, itu jauh lebih baik. Bisa dipahami ya? Betul, ketika kita sehat nih, ya Allah berikanlah kesehatan kepada itu doa paling afdal ketimbang ketika sakit minta sehat. Ini para ulama menyatakan begitu. Kenapa? Karena ketika kita punya iman, ketika kita dalam keadaan nikmat sholat, malah doanya ihdinas siratal mustaqim. Padahal lagi sholat itu. Apakah ada lagi sholat tidak dalam siratal mustaqim? Lagi sholat itu lagi tawajuh kepada Allah, lagi berhadap kepada Allah, tapi yang dia pinta ihdinas siratal mustaqim. Kalau mau isengnya, ente kan udah di siratal mustaqim, ngapain minta siratal mustaqim? Gitu ya. Jawabannya, karena sebaik-baik doa adalah saat kita dalam kebaikan minta baik, saat sehat minta sehat, saat punya minta punya. Kita punya nih rizkinya, ya Allah berikan rizki yang halal kepadaku, padahal dia sudah punya rizki yang halal.
Dia sehat, ya Allah berikan aku kesehatan. Ini berdalilkan para ulama saat dalam keadaan baik, dalam keadaan sholat, doanya ihdinas siratal mustaqim. Maka punten, tidak salah, baik dalam sakit minta sehat itu baik, ya. Dalam keadaan tidak punya minta punya baik, tapi terbaik doa itu saat baik minta kebaikan. Itu doa terbaik. Iya. Seperti ini doa yang ada luju ilallah, tidak mentang-mentang lagi punya, enggak luju kepada Allah. Luju itu kembali, balik, taqarrub, ngikat dirinya dengan Allah. Lihat ada doa di ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah itu dia. Apa coba? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau koyak-koyak hati ini. Jangan engkau pecahkan. Jangan sampai hati ini menjadi tidak beriman gitu. Jadi intinya minta iman kepada Allah saat dirinya kokoh iman. Jadi al-luju ilallah. Apapun kita kembalikan kepada Allah. Apapun kita minta kepada Allah. Ini gambaran yang pertama. Contoh dengan mengatakan al-luju ilallah, artinya selalu kembali kepada Allah. Balik kepada Allah. Saat punya minta pada Allah. Saat sehat minta kepada Allah. Ya Allah berikan aku kesehatan, padahal sehat. Iya. Ketika sakit minta sehat, Allah akan bilang lagi sehat kemana aja nggak minta kesehatan. Lagi punya kemana aja nggak minta punya. Saat punya mintalah, saat sehat mintalah. Masya Allah, itu gambarannya. Iya, ini yang disampaikan di dalam kalimatnya. Sampai kalimat yang ada tadi, ada doa lagi di ayat 26. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kan Masya Allah, minta ataupun luju kepada Allah. Artinya pas selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala-galanya. Sampai ini rencana-rencana yang akan didapatkan. Contoh, seperti yang terjadi kepada istri daripada Imran. Istri Imran, apa doanya? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Itu doanya gitu. Jadi rencana kebaikan. Jadi satu, selalu luju kepada Allah itu selalu meminta saat dirinya sedang memiliki itu. Iya. Yang kedua, rencana baik dimintakan kepada Allah. Rencana baik, itu baik sekali. Seperti yang terjadi kepada istrinya Imran. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku jadikan apa yang ada dalam perutku ini, seseorang boleh dikatakan diwakafkan untuk di jalanmu. Aku jadikan siapa yang di perutku ini, maksudnya adalah siapa? Di situ Maryam nantinya kan? Iya. Untuk dijadikan apa? Saya ingin jadikan anakku ini adalah orang yang mengabdi di Masjidil Aqsa, di Quds. Itu adalah Maryam. Ternyata yang lahirnya adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Jadi silakan ibu bapak, ikhwah akhwat, ketika melakukan sesuatu rencana baik itu lontarkan kepada Allah. Silahkan. Karena itu semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, pokoknya nanti anakku ini aku akan jadikan dia hafidh, aku akan jadikan dia hafidhah, aku akan jadikan dia mencintai para ulama. Pokoknya anakku nanti akan dijadikan ini, jadikan ini. Dan ini sudah terprogram. Itu adalah salah satu luju ilallah, dibalikan kepada Allah. Iya, ini untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya ya. Jadi apapun silahkan niatkan untuk kebaikan. Bahkan di sini mengatakan kata-katanya dalam Ali Imran ayat 38, kalau tadi ayat 35 ya, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara, ini ayat 35. Ada di sini ayat 38, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Meminta kepada Allah agar dzurriyyahnya, keturunannya apa? Saleh. Itu kan luju kepada Allah. Ini anakmu diapain? Mintanya kepada Allah. Itu adalah salah satu untuk melindungi agar sabat kokoh tidak tergelincir. Iya, gambarnya demikian. Masya Allah, iya. Ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Masya Allah ini dalam ayat 147. Iya. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana min amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu semua luju. Artinya apa? Kembali kokoh sabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala
tidak mau tergelincir. Ini gambaran yang sangat luar biasa. Iya. Jadi kalau digambarkan, yang pertama saya sampaikan dengan mengatakan apa cara untuk kita ini kokoh, tidak apa? Tidak tergelincir. Itu ada 5 poin. Yang pertama adalah apa? Luju. Luju itu artinya apa? Laju itu artinya ya ataupun mengarah, ataupun kembali, ataupun berkaitan terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikit-dikit kepada Allah. Dikit-dikit kepada Allah, laporan kepada Allah. Itu adalah tahapan pertama. Intinya kalau digambarkan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah al-luju, ya. Bahkan lihat dalam kenyataannya. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam ayat 191. Ya, kalimatnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, itu dia. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi dia ini selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan qiyam atau duduk ataupun dalam keadaan tidur. Ini adalah di ayat 191. Itu bukti daripada al-luju. Al-luju ini adalah punten segala sesuatu diikat dan dikaitkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bahkan kalau lebih panjang lagi di ayat 193, 195 itu panjang. Itu membuktikan tentang kembalinya kepada Allah, lujunya atau baliknya kepada Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini dia. Masya Allah, sampai fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'a amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim udu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Dikatakan apa ini? La kaffaranna anhum sayiatihim. Walad khilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini di ayat 100 berapa? 93 195. Ini adalah al-luju. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulangi lagi dengan mengatakan kata-katanya. Punten. Kalimat yang pertama apa tadi? Luju. Luju itu artinya apa? Iltija. Kembali atau balik menghadap Allah Subhanahu. Apapun kepada Allah. Yang keduanya saya sampaikan, ibadah. Yang keduanya ibadah. Jadi apa yang harus dibendungi oleh anak aura kita dan keluarga kita agar tidak tergelincir? Satu adalah al-luju ilallah. Yang kedua apa? Ibadah. Ada kata-kata kalimatnya di dalam ayat 39, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ini adalah ibadah. Masya Allah. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi selalu dalam keadaan sholat ataupun dalam kalimatnya, Masya Allah, ini ketika wa indahu nadal malaika litabshu bi Yahya. Ini ketika Nabi Zakaria itu selalu beribadah dan taqarrub kepada Allah, karena ibadah ini dapat menghalangi daripada yang namanya apa? Gangguan tadi. Gangguan apa? Syahwat dan maksiat. Itu dengan ibadah. Iya. Sampai ada kata-kata dalam ayat 37-nya sebelumnya ada kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ya. Jadi ketika Zakaria ini melihat Siti Maryam selalu dalam keadaan posisinya apa? Ibadah. Jadi istilahnya cara menghalangi agar tidak tergelincir syahwat dan maksiat, satu, kembalikan semua kepada Allah, ikat Allah dalam hati kita. Yang keduanya apa? Ibadah. Yang ketiganya ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah selalu. Ini ada dalam 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini saya percepat dulu, nanti kita kembali lagi. Ya, selesaikan dulu empatnya. Ya, kalau tadi nomor 3 apa? Dakwah kepada. Jadi kita berdakwah itu adalah salah satu untuk menjegal
agar tidak tergelincir daripada apa? Maksiat dan syahwat. Iya, tidak tergelincir daripada syahwat dan maksiat. Itu dakwatu ilaihi. Tadi ada di 104 ayatnya. Bahkan di 110 ada lagi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masya Allah, ini di 110. Sekali lagi, ini benteng pertahanan untuk tidak tergelincir karena syahwat dan maksiat. Nomor 3-nya, berempat, wuduhul hadaf. Wuduhul hadaf itu artinya jelas tujuannya. Punya tujuan. Iya. Ya kalau nggak punya tujuan akan kesana kemari. Coba kalau misalnya kita melakukan sesuatu nggak ada tujuannya, nggak ada apa, nggak bakal beres. Maka wuduhul hadaf. Wudu hadaf ada di ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub, sampai ada kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tujuan kita ini terbebas dari api neraka. Tujuan kita ini faqina adzabannar. Iya, berarti kita membebaskan dari api neraka. Wuduhul hadaf, tujuannya jelas. Jadi kalau seandainya kita agar tidak tergelincir daripada syahwat dan maksiat, tujuannya apa? Tergelincir berarti tidak bisa bebas daripada neraka. Itu gambarannya. Iya, wuduhul hadaf. Terakhirnya al-ukhuwah. Al-ukhuwah, ukhuwah itu adalah persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini yang sudah disampaikan di 103. Iya, dalam ayat 103 juga fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Maka Anda merasakan kenikmatan dalam berukhuwah. Nah, ini dia. Iya. Saya hari ini baru menyampaikan daripada sabat secara hati kita atau jasad kita. Iya. Ulangi lagi. Di dalam awal surah Ali Imran memerintahkan untuk kokoh dan sabat dari pertemuan pertama agar tidak goyah. Lalu digambarkan ada dua hal yang membuat orang bisa tergelincir. Satu adalah syahwat, yang kedua adalah maksiat. Maka apabila tergelincir dengan dua hal ini, segeralah perbaiki dengan taubat. Tapi kalau seandainya kita ingin mengatakan saya ingin menjaga agar tidak tergelincir, maka 5 hal. Al-luju ilallah, pertama tadi. Yang keduanya adalah al-ibadah. Yang ketiganya adalah dakwah. Yang keempatnya adalah tujuan yang jelas. Yang kelimanya adalah ukhuwah. Coba, dengan ukhuwah ini akan menjaga kita untuk tidak tergelincir. Coba gambarkan semuanya. Iya. Ini adalah 5 poin untuk menjaga agar kita tidak terjerumus. Yang akan datang, kita sabat di dalam pemahaman. Iya. Yang akan datang insya Allah kita akan membahas tentang sabat di dalam pemahaman. Pemahaman apa? Karena kadang-kadang, sekali lagi, ketika kita pemahaman keliru, berarti kita akan keliru juga di dalam apa? Ya, di dalam menjalankannya. Itu gambarannya. Iya. Iya. Jadi kalau seandainya dengan menyatakan ucapannya, kalimatnya sabat agar tidak tergelincir, iya. Jadi dengan mengatakan tadi ada 5 poin. Tapi nanti yang akan datang kita akan pelajari sabat di dalam pemahaman. Ya, ini dalam pemahaman. Kenapa? Karena kita bisa saja pemahaman keliru, maka cara mempraktekannya pun menjadi keliru. Itu gambarannya. Iya, keliru jadi keliru. Itu gambarannya. Jadi insya Allah yang akan datang kita dengan matan sabat al-fikri, iya, atau sabat di dalam pemahaman yang ada. Lalu kita lanjutkan ke berikutnya insya Allah. Jadi surah Ali Imran kira-kira ya 3 pertemuan lagi. Ataupun ternyata banyak ya. Iya, 2 atau 3 pertemuan lagi insya Allah. Iya. Jadi ini yang dapat disampaikan. Singkatnya, kokoh dan kuat. 2 hal yang berbahaya tadi. Lalu selanjutnya apabila tergelincir, tobat. Lalu setelah itu ada 5 hal yang memagari kita untuk selalu kokoh dan kuat. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga kehadiran kita maju insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan apa ini? Tadi mati lampu sedikit sebentar, tapi alhamdulillah nyala lagi. Tapi genset itu nyala sebenarnya bukan untuk ini, karena ini mah bisa digunakan tanpa listrik juga ya. Tapi kalau mati lampu itu ikan-ikan di sana takut mati gitu ya. Makanya harus dikasih oksigen. Nah, caranya itu dinyalain lampu tadi, nyalain gensetnya. Jadi genset nyala itu buat menghidupkan santri-santri yang di dalam air ya.
Santri-santri dalam akhir ya. Itu enak tuh. Jadi kalau santri, kalau anak-anak lagi mau setoran itu, daripada bengong gitu nungguin saya, dia ngeliat ikan gini. Ini mungkin dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Iya. Dan itu masya Allah ada dari Muhsinin yang menyiapkan untuk makanan di sana. Itu saya juga apa namanya, Papo, masya Allah, Papo, iya. Silahkan untuk bisa dinikmatinya dan jangan lupa Bismillah dan Alhamdulillah saat kita mau makan dan Alhamdulillah saat kita selesainya. Iya, jazakumullah khair sekali lagi. Lakum minni alhubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.